Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fatrik Alfarezi dengan NIM 2311588 dari Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyajikan analisa data IoT Smart Office. Tujuan dari analisa ini adalah untuk memahami pola pengguna ruang serta memberikan rekomendasi efisiensi energi berbasis data. eh Datasheet yang saya gunakan itu adalah Smart Office. Memuat data sensor real time yang terdiri dari beberapa variabel yaitu time timestamp, ID ruang, jumlah orang, suhu, dan intensitas cahaya. Mari kita lihat hasil visualisasinya. Jadi masuk ke bagian A ini. Jadi grafik ini menunjukkan rata-rata kehadiran per jam dari sehari gitu. Dari visualisasi ini kita eh, bisa mengidentifikasi pola M shape-nya gitu. Jadi jam sibuknya itu terjadi pada pukul 10 hingga pukul 11 pagi gitu. Dan naik kembali pada pukul 15.00 hingga 16.00 sore gitu atau jam 4 sore. Untuk jam sepinya itu eh, terlihat jelas pada jam istirahat siang yaitu pukul 12 sampai jam 1 siang gitu. Jadi di sini terjadi penurunan drastis sebelum jam 8 pagi dan setelah jam 5 sore. Pola ini menunjukkan bahwa pengguna energi seharusnya bisa dikurangi secara signifikan saat jam istirahat makan siang gitu. Selanjutnya kita masuk ke bagian B-nya yaitu analisa korelasi. Di sini saya menganalisis hubungan antara eh, jumlah orang dengan temperatur atau suhu. Pertanyaannya itu apakah semakin banyak orang membuat suhu meningkat? Jawabannya adalah ya. Namun hubungannya berada di tingkat sedang gitu. Bisa dilihat pada grafik ini. Jadi garis tren itu tetap naik ke atas gitu. Yang artinya suhu cenderung naik saat orang-orang bertambah. Namun titik-titik datanya agak menyebar dikit gitu. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di bawah grafik, nilai korelasi personnya itu di sekitar 0,6042 atau 60,42%. Angka ini menunjukkan moderate positive correlation atau hubungan positif sedang. Artinya panas tubuh manusia tuh memang berkontribusi menaikkan suhu, tetapi nggak begitu drastis. Hal ini kemungkinan besar karena sistem AC di kantor tersebut sudah bekerja menstabilkan suhu sehingga korelasi tidak mencapai angka sempurna atau di atas kisaran 80%. Namun tendensi kenaikan suhunya tetap nyata gitu. Masuk pada bagian terakhir yaitu eh, rekomendasi efisiensi energi.
berdasarkan hasil filtering data yang saya lakukan, teman-teman bisa melihat hasil yang sangat menarik di layar. Jadi ditemukan nol eh, insiden lampu menyala saat kosong. Ini bisa dilihat di sini. Dan nol insiden suhu dingin ekstrim saat ruangan kosong. Artinya, eh, sejauh ini kesadaran pengguna ruangan atau sistem manual yang ada sudah berjalan sangat optimal. Namun sebagai analisis, analis, saya tetap harus memberikan rekomendasi yang bersifat pencegahan dan eh, otomatisasi agar kondisi prima ini terus bertahan. Jadi berikut tiga rekomendasi saya. Yang rekomendasi pertama, implementasi smart eh, scheduling atau penjadwalan. Meskipun nggak ada pemborosan saat kosong, grafik di bagian A menunjukkan ruangan sepi di jam 12.00 sampai 13.00. Daripada mengandalkan saklar manual yang bersiko lupa dimatikan atau human error, sebaiknya sistem diprogram untuk otomatis masuk low power mode gitu setiap jam istirahat tersebut. Kemudian rekomendasi kedua, sensor eh, okupansi sebagai safety net. Hasil nol insiden saat ini memungkinkan kedisiplinan karyawan. Namun, jika kedisiplinan menurun, pemborosan bisa terjadi. Maka pemasangan sensor gerak atau eh, peer tetap direkomendasikan sebagai jaringan pengaman. Jika suatu hari ada yang lupa mematikan lampu, sensor ini akan mengambil alih tugasnya tersebut gitu. Kemudian untuk eh, rekomendasi terakhir, rekomendasi ketiga saya yaitu standarisasi suhu adaptif. Mengingat korelasi suhu dan orang tadi cukup signifikan ya, dengan nilai 0,60. Kita bisa meningkatkan kenyamanan saat sistem mendeteksi ruangan mulai penuh. Misal eh, lebih dari 8 orang, AC otomatis turun ke 20 derajat Celcius. Namun saat orang berkurang di bawah 3, AC otomatis naik ke 25 derajat Celcius. Ini bukan hanya soal hemat listrik, tapi eh, untuk menjaga kenyamanan thermal agar tidak terlalu dingin atau panas gitu. Kesimpulannya, analisis data IoT ini membuktikan bahwa efisiensi energi di smart office bisa ditingkatkan dengan menyesuaikan operasional perangkat terhadap pola jam sibuk dan jumlah orang gitu. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.